Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kali ini kita bertemu kembali belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 6, kelas 4. Pada subtema 3 kali ini mengenai pekerjaan orang tuaku ya. Anak-anak bisa mempelajari lebih lanjut di buku Pupena halaman 47. Baik anak-anakku, pelajaran yang pertama yaitu mengenai pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Namun sebelumnya kita pelajari dulu apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi anak-anak. Jadi cerita karangan atau hayalan yang dibuat sehingga menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur itu jalan cerita, dan juga pesan moral. Umumnya, dongeng diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Nah, pesan moral dapat diketahui dari kejadian-kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Kita juga dapat menilai apakah pesan moral tersebut dapat diterapkan dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng, kita perlu membaca dongeng dengan cermat, sehingga nanti kita akan temukan pesan moral yang bisa kita implementasikan, aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu ya anak-anak. Banyak sekali dongeng yang ada di Indonesia itu anak-anak. Di sini Bapak contohkan ada 2. Ada dongeng dengan judul Kodok Ajaib. Nanti anak-anak bisa mencari referensi ini melalui media-media elektronik, online maupun offline ya. Banyak sekali. Kemudian ada dongeng tentang maling kundang. Nah, anak-anakku, setelah anak-anak membaca contoh beberapa dongeng, nanti anak-anak bisa menilai, kemudian memberikan pendapat pribadi anak-anak. Pendapat pribadi itu apa sih anak-anak? Pendapat pribadi itu adalah pendapat kalian. Kalian akan bisa memberikan pendapat jika kalian sudah membacanya dengan cermat. Oke, anak-anakku. Selanjutnya di sini ada sebuah contoh peta pikiran. Nah, peta pikiran ini dibuat setelah membaca dengan cermat dongeng yang sudah dipilih ya. Ada banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng. Kamu dapat menyampaikannya ke dalam beberapa kalimat. Kita juga dapat menyampaikan unsur-unsur yang terkandung dalam dongeng tersebut dengan membuat peta pikiran. Nah, coba perhatikan peta pikiran yang ditampilkan Bapak kali ini. Ini ada di buku Pupena kalian halaman 58. Nah, di sini ada dongeng dengan judul Kelinci dan Kura-kura. Tentu kalian akan mengetahui apa itu judulnya ketika kalian sudah membacanya. Kemudian ada unsur dari dongeng itu yang namanya tokoh. Nah, tokohnya siapa saja?
maka dibaca dulu akan ketemu. Oh, ternyata tokoh di dalam dongeng kelinci dan kura-kura ada kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Kemudian awal ceritanya bagaimana? Akhir ceritanya bagaimana? Sifat tokohnya seperti apa? Kelinci itu sombong dan besar kepala, kura-kura pantang menyerah. Tempatnya di mana? Latar cerita tersebut tempatnya berada di hutan. Ya, kemudian tentu nanti setelah itu kita akan bisa menemukan pesan moralnya. Pesan moralnya apa? Janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Nah, ini anak-anak. Jadi unsur dari dongeng itu banyak. Ada judul, ada pesan moral, ada tokoh, awal cerita, akhir cerita, tempat, sifat tokoh. Nah, ini bisa kita sajikan dengan bentuk peta pikiran, ya. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Namun masih ingat tentu kalian di pelajaran sebelumnya bahwa kita sudah mempelajari kegiatan ekonomi itu ada tiga bagian. Apa saja? Masih ingat anak-anakku? Ya, kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan barang jadi atau barang yang akan kita gunakan itu ada yang namanya produksi. Nah, produksi. Kalau kali ini kita contohkan proses menghasilkan beras. Maka yang dikatakan proses produksi dalam menghasilkan beras di sini yaitu diilustrasikan oleh gambar petani. Ya, ini petani ya. Gambar petani. Nah, ini gambar petani. Kemudian kalau Bapak tanya ini, kira-kira yang ditunjukkan Bapak kali ini, kira-kira ini kegiatan ekonomi sebagai apa? Ya, betul. Ini adalah kegiatan ekonomi distribusi, ya. Setelah diproduksi, menghasilkan, proses menghasilkan, kemudian setelah berhasil, nanti petani dijual, dikemas, dan dikirim ke toko-toko untuk dijual kembali. Nah, ini adalah proses distribusi. Jadi setelah proses produksi, langkah selanjutnya yaitu proses distribusi. Kemudian yang ini adalah konsumsi. Proses konsumsi ini adalah proses menghabiskan barang tersebut atau menggunakan. Ingat ya anak-anak, bahwa proses konsumsi itu tidak hanya berlaku untuk makanan saja. Tidak berlaku untuk makanan saja. Yang kamu gunakan sehari-hari itu juga adalah kamu melakukan kegiatan ekonomi konsumsi. Seperti apa? Seperti kalian menggunakan kertas. Nah, menggunakan kertas untuk sekolah, untuk menggambar, itu adalah proses konsumsi juga. Jadi konsumsi itu tidak harus makan, tetapi menggunakan barang tersebut. Itu ya. Kertas, kemudian listrik. Listrik memang tidak kita makan, tetapi kita gunakan. Nah, di situ adalah ketika kita menggunakan berarti kita mengkonsumsi atau menggunakan. Nah, itu dalam satu rangkaian kegiatan ekonomi konsumsi. Jadi listriknya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu masuk ke dalam kegiatan ekonomi
konsumsi. Oke anak-anakku, saya kira itu. Di sini ada beberapa contoh benda-benda yang tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kertas. Nah, kemudian ada lampu, bendanya atau juga listriknya. Kemudian ada gas, kemudian ada air mineral, kemudian ada pulsa. Pulsa ini sering kita gunakan ya untuk handphone kita ya. Ini semuanya ada. Ini semuanya barang-barang ini melalui proses kegiatan ekonomi. Di antaranya yaitu yang pertama produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Saya kira anak-anak sudah paham. Selanjutnya ya, untuk di dalam proses kegiatan ekonomi itu memiliki dampak. Misalkan ini proses atau kegiatan ekonomi menghasilkan kertas. Nah, kertas bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah kayu. Nah, kayu ditebang oleh pabrik, kemudian diolah menjadi kertas, didistribusikan, kemudian kita beli, kita pakai. Namun, jika penggunaan sumber daya alamnya yaitu kayunya itu tidak bijaksana, nama lainnya yaitu eksploitasi hutan secara besar-besaran, maka akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk anak-anak. Jadi kita boleh saja memproses semua sumber daya alam yang ada di bumi ini untuk kita jadikan barang yang akan kita gunakan. Namun kita juga mempertimbangkan keseimbangan alam. Jangan sampai ketika sudah kita gunakan, kita tidak bisa menggunakan secara berkelanjutan, hanya satu kali atau hanya dalam kurun waktu tertentu. Tentu kita harus memikirkan itu anak-anak ya. Jadi seperti ini. Jika kita tidak tanami lagi hutan kita, maka apa yang terjadi? Dampak buruk akan menimpa kita, seperti longsor ya, kemudian banjir. Nah, seperti itu. Anak-anak, dampak-dampak kegiatan ekonomi itu juga banyak ya. Di antaranya ini ada sampah-sampah. Nah, sampah-sampah ini tentu harus kita olah sehingga tidak menimbulkan masalah baru sehingga merusak tatanan keseimbangan alam yang ada di bumi kita. Plastik contohnya. Ini adalah benda yang dapat merusak kesuburan, atau ini saking banyaknya anak-anak, plastik ini sulit terurai sehingga sampah plastik ini sangat banyak. Nah, ini cukup meresahkan, sehingga apa solusinya? Diolah kembali ya, diolah kembali untuk dijadikan benda bentuk lain, di recycle ya. Ya. Kemudian ini ada sampah-sampah organik. Ini bisa kita olah menjadi pupuk kompos. Penting anak-anak di dalam masyarakat kita itu mengolah sampah-sampah ini. Anak-anakku, kita akan belajar kembali tentang Pancasila. Ingat dasar negara kita ya, adalah Pancasila. Pancasila itu adalah ada 5. Untuk sila berikut yang kita pelajari setelah sila kedua kemarin, yaitu sila ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, anak-anakku,
Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia ini memiliki simbol beringin. Pohon beringin itu merupakan pohon yang berkayu rindang, ya. Berkayu yang rindang, pohon yang rindang membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Nah, simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Nah, Indonesia menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Nah, semua masyarakat, ya, masyarakat Indonesia itu banyak, tidak hanya jumlahnya yang banyak, tapi beragam, ya, anak-anak. Kita tentu sudah mempelajari bahwa Indonesia itu terdiri dari masyarakat yang majemuk, ya anak-anak. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang sawo matang, kemudian bahasanya juga banyak sekali. Ya, diantaranya ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura. Nah, banyak sekali. Kemudian pakaian adatnya juga masing-masing daerah memiliki perbedaan-perbedaan. Namun sila ketiga ini menjadi dasar negara kita untuk bersatu. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita merupakan satu wadah, yaitu Indonesia yang tidak boleh terpecah-pecah. Selalu bersama di dalam naungan Indonesia. Nah, kita telah mengetahui bahwa simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Artinya, meskipun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang sama, yaitu Indonesia. Hidup Indonesia. Ingat anak-anak, tidak boleh bertengkar. Ya, kita harus menjaga satu kesatuan, persatuan, ya, saling tolong menolong, saling sayang menyayangi. Selanjutnya anak-anak, kita akan pelajari ini. Coba perhatikan gambar yang ditampilkan Bapak kali ini. Ini merupakan gambar objek. Nah, ada termos, kemudian botol, dan juga wadah kotak. Ini merupakan gambar objek. Sebelumnya kita sudah pelajari, kita bisa mengapresiasi sebuah karya. Nah, kali ini kita juga bisa mengapresiasi gambar objek ini. Nah, kira-kira apa apresiasi? Masih ingat apresiasi itu apa, anak-anak? Menilai, memberikan pendapat atau penilaian terhadap sebuah karya. Contohnya kali ini kalian apresiasi gambar ini sangat bagus, detail, menyerupai aslinya, ya kan? Kemudian pencahayaannya juga satu arah. Ini terlihat di sini sisi gelap, sisi gelapnya di kanan semua. Ya, ini sebuah karya yang cukup bagus, ya, bagi kita. Nah, itu contoh apresiasi. Apresiasi itu bisa kita sampaikan secara singkat dan juga jelas. Contohnya seperti tadi, ya. Gambar ini menurut saya detail, cukup bagus, dan pencahayaannya itu sesuai. Nah, menggambarnya sesuai dengan pencahayaannya. Jadi bayangannya berada di kanan. Nah, ini memberi kesan seperti nyata. Nah, seperti itu anak-anak, ya. Oke, anak-anakku semuanya, saya kira dicukupkan Bapak pelajaran kali ini. Semoga anak-anak paham
Nanti anak-anak bisa mempelajari kembali di bukunya masing-masing, yaitu Pupena halaman 47. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu sehat selalu anak-anak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.